Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, kalau kita melihat bagaimana para koruptor di dunia ini, khususnya di Indonesia, kita pasti kesel. Karena para koruptor itu mengambil hak-hak yang bukan haknya, dan mereka ini merusak daripada tatanan kehidupan orang lain. Itu koruptor. Nah, bagi orang-orang yang menggugat nasabah habaib, mencaci maki, merendahkan, memfitnah segala macam dengan tesis segala macam yang hanya menjadikan kedok, menjadikan sebagai alat untuk mengikuti hawa nafsu mereka, bukan untuk mencari kebenaran. Ini lebih parah daripada koruptor. Kenapa saya katakan lebih parah? Karena kalau koruptor itu hanya berkaitan dengan urusan harta, hanya berkaitan dengan berkaitan dengan urusan dunia. Tetapi yang dilakukan oleh Imad CS ini beserta gerombolannya ini, kenapa saya katakan lebih parah daripada koruptor? Karena mereka tidak hanya berusaha untuk membegal, mengambil hak-hak daripada kemuliaan para habaib. Jadi para habaib ingin dihilangkan kemuliaannya, ingin dirusak, ntar mereka yang bakal ngambil. Kemudian mereka itu dikatakan lebih parah daripada koruptor karena mereka memfitnah. Kalau koruptor itu nggak ada yang fitnah, mereka cuma ngambil, maling bahasanya. Nah, ini lebih dari maling. Mereka justru memfitnah, segala macam kebusukan-kebusukan ditebar ini. Bahkan para habaib yang sudah meninggal pun tidak luput daripada caci makian mereka, fitnahan mereka segala macam ini. Kalau koruptor nggak ada. Mereka cuma fokus ngambil harta benda. Kalau ini enggak, ini beda, lebih parah dari koruptor ini. Bahkan mereka dikatakan lebih parah daripada koruptor karena berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah yang menyebabkan seseorang bisa menjadi kufur, bisa menjadi kafir, bahkan munafik ini. Dan menimbulkan daripada laknat. Kalau koruptor biasanya kerja sendirian, menyesatkan diri dia sendiri, minimal banget kelompok dia beberapa orang lah. Koruptor yang kita lihat ini kan jaringannya. Tapi kalau ini Imad CS berserta gerombolannya ini lebih parah karena dampaknya itu dia merusak dan mengajak seluruh orang, bahkan bisa di dunia ini. Jadi bahasanya membuat fenomena kejahatan melebihi koruptor. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita hati-hati dengan sosok-sosok orang-orang yang seperti ini, sangat berbahaya sekali. Karena kejahatan mereka ini bukan hanya merusak tatanan daripada perekonomian, merusak daripada tidak cuma merusak kebangsaan, kemasyarakatan, terus keanekaragaman daripada kita yang ada di Indonesia ini, kemajemukan segala macam. Ini lebih daripada itu, berkaitan dengan agama ini. Jadi hati-hati betul. Jadi kelompok Imad CS ini kalau tidak bertobat ini sangat berbahaya sekali, dan seluruh pengikutnya ini menurut saya ini orang-orang, mohon maaf ya, ini bodoh ini. Jadi nggak bisa ngelihat sesuatu yang membahayakan ya dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat, bernegara, beragama itu. Bahkan sampai keturunan kita selanjutnya pun akan rusak. Jadi mereka ini tujuan ini merusak nama habaib. Jadi mereka ini terbakal nggak percaya ente. Dia bakal ngaku jadi habib. Saya jurian nabi, saya jurian, pasti bakal begitu. Ente nggak percaya dah. Karena kalau buat tesis bener nggak begini. Jadi indikasi-indikasi udang dibalik bakwan ini ya, dengan kedok-kedok tesis ini itu kesana arahnya. Jadi habaib ini dihilangkan di masyarakat, pamornya dirusak, panggung-panggung dakwah dirusak, kepercayaan masyarakat dirusak pada habaib. Entar mereka yang masuk menggantikan posisi mereka, para habaib ini. Itu tujuan busuk mereka itu kan seperti itu. Makanya saya katakan bahwa Imad CS beserta gerombolan ini lebih parah daripada koruptor. Lebih parah mereka mah. Nah, ini masyarakat banyak yang belum sadar. Seolah-olah
IMAD CS ini adalah pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang kebenaran, terus membuka mata masyarakat yang selama ini seolah-olah tertipu dengan habaib. Padahal mereka lah penipunya. Jadi perkataan hak tujuannya batil. Itu orang-orang Khawarij kan begitu. Itu orang-orang Khawarij begitu. Jadi dengan bahasa seolah-olah hak tujuannya batil. Nah, ini sangat berbahaya ini. Nah, jadi bahasa-bahasa begini para santri pastilah kita udah diajarin ya, udah dikasih tahu oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita bahwasanya ini adalah kelompok-kelompok pemahaman daripada Wahabi dan Khawarij yang begini mah bahaya sekali ini. Ya, jadi hati-hati betul kita ini, mereka ini banyak bermain di mana-mana. Coba tampilan mereka udah mengikuti gaya-gaya Habib gara-gara Yaman, gaya-gaya Yaman lah. Kalau benar-benar kiai emang kan gayanya nggak begitu, kayak nggak pakai gamis. Kiai mah di mana kiai pakai gamis? Nggak ada. Kalau kiai-kiai kita ya pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, paling sorban. Gaya dia itu udah mencirikan para habaib. Cuman pemikiran mereka ini pemikiran Wahabi, pemikiran Khawarij. Ente lihat aja apa di situ dia ini udah kagak jelas, pakai imam masuk ngikutin siapa itu? Coba dah ngikutin siapa itu, budaya mana? Orang budaya Hadramut itu mah. Coba dah liatin dah gaya-gayanya, liatin pakai jubah segala macam lagu-laguan itu. Berbahaya sekali ini. Jadi sebenarnya kalau kita yang jeli dengan hati yang bersih ini bisa melihat kebusukan-kebusukan daripada pola-pola mereka ini, kita akan sadar. Cuma sayangnya Allah mungkin belum membuka daripada mata hati kita, Allah belum berikan hidayah kepada kita. Ya, tapi walaupun Allah belum membuka mata hati kita ya, tapi minimal banget jangan jadi pengikutnya, jangan ikut-ikut menghujat. Kenapa? Pastinya selente. Jadi orang-orang itu yang ngaku NKRI segala macam, tujuannya mereka yang rusak NKRI. Para habaib, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, itu sebelum proklamasi Indonesia itu didatangi oleh Soekarno. Presiden Soekarno itu mendatangi Habib Ali dulu, minta doanya karena mau proklamasi. Itu sejarah habaib itu. Jadi presiden pertama aja udah dekat dengan habaib. Jadi hati-hati orang-orang seperti ini, yang mereka lebih berbahaya daripada para koruptor. Lebih waduh berbahaya sekali ini orang ini. Lebih busuk daripada koruptor. Jadi kalau kita aja benci betul dengan para koruptor ya, kita melaknat para koruptor, orang ini lebih parah daripada koruptor ini. Karena mereka bukan cuma membegal nasab, bukan cuma membegal harta, tapi begal nasab nih. Cuma dengan kebencian segala macam nebar fitnah, jadi caranya nggak elok, caranya licik ini. Nah, ini orang-orang begini kan orang komunis, gaya-gaya licik, jadi menghalalkan segala cara demi mendapatkan sesuatu hal. Jadi nggak tahu malu orang yang begini. Ya, hati-hati. Bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang perilakunya lebih parah daripada koruptor. Ya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.